Maka kalau lihat di dalam Islam ya, ada syarat-syarat beragama, salah satunya berakal. Ada Orang nggak berakal nggak boleh sholat loh. ada cara ukurnya nggak berakal tuh gimana? Nah, Iya, yang menentukan berakal atau enggaknya sama orang tanya nih. gitu. berakal tuh mumayyiz, artinya mumayyiz itu artinya bisa membedakan. Jadi dia berakal, contohnya kayak ini misalnya, menjadi pemimpin salah satu syaratnya juga berakal. Berakal tuh artinya dia mampu untuk mengaitkan informasi yang ada di dalam kepalanya dengan fakta yang ada di depannya, itu dengan sesuatu yang bersifat dalam tanda kutip ya normal. Contoh misalnya kayak gini ya. Kausalitas. Ya, kausalitas muncul. Dia punya informasi, dia Sebab punya akibat. fakta. Artinya kalau misalnya dia bisa mengaitkannya dengan normal, dia sudah bisa dikatakan berpikir. Walaupun tingkatan berpikir itu bisa banyak ya. Contoh misalnya kayak gini misalnya. Berpikirnya seorang ilmuwan pasti beda dengan berpikirnya seorang yang biasa. Kalau berpikirnya seorang biasa ya gampang. Ini apa? Ini kursi. Itu udah berpikir. Lalu kemudian kalau ada orang yang kemudian lebih tinggi lagi dengan berpikir, ini kursi kenapa bisa di sini ya? Kenapa warnanya biru ya? Mungkin berarti orang yang belinya dia suka warna biru. Atau gua tuh. Nah, itu adalah berpikir mendalam tuh. Tapi kalau mungkin dia berpikir lebih tinggi lagi, dia akan berpikir ya lebih tinggi lagi causality-nya. Dia berpikir misalnya, kenapa dia ada di sini? Kenapa ini dibeli? Untuk tujuan apa? Nah, balik lagi objektif. Nah, berarti kalau itu lebih ke perbedaan pertanyaannya ya. Maksudnya kalau kita pertanyaannya memang mau tahu kursi itu dari mana ya, mungkin kita akan mencari tahu dari mana. Betul. Ya. Tapi kayaknya bukan lebih ke arah, maksudnya ilmuwan maupun orang awam kayaknya akan tetap sama cara menjawabnya kalau pertanyaannya kenapa atau pertanyaannya dari mana gitu kan. Tapi kalau pertanyaannya cuma ini apa kan pasti tetap jawabannya tetap sama. Nah, justru itu challenge-nya. Betul. Menurut gua. Mayoritas orang nggak bisa bertanya dengan tepat. Bukan nggak bisa yang mencari mau jawaban. itu apa gitu kan. Kalau gua kan pegang, jadi gua bilang ke tim gua punya boutique consulting business lah. Gua bilang 80% of your work is asking the right question. Dan itu jauh lebih susah gue cari orang yang pinter dibanding orang yang mencari jawaban.